Di channel ini kami sudah beberapa kali membahas tentang perawatan dan suku cadang Toyota Kijang, yaitu sekedar sharing mengenai kendaraan lawas koleksi pribadi kami sendiri. Belakangan karena adanya video-video tersebut, beberapa penonton dari luar kota, bahkan luar pulau, minta bantuan kepada kami untuk mencarikan beberapa spare part Kijang 7K injeksi seperti milik kami yang sulit ditemui di daerah mereka, dan jika beli online takut ketipu barang palsu. Seorang penonton di Riau minta tolong membelikan puli tensioner belt AC seperti yang kami pernah videokan 1 tahun yang lalu. Jika Anda penasaran, link untuk video tersebut sudah kami simpan di pojok kanan atas, silahkan dipencet. Kemudian seorang penonton dari Balikpapan minta tolong membelikan rotor dan tutup distributor atau delco, dek lahar atau release bearing, dan pilot bearing atau yang biasa disebut lahar gendeng oleh bengkel-bengkel di daerah kami. Kami bersedia membantu, tapi sayangnya karena kesibukan di pekerjaan kami sehari-hari, agenda tersebut mundur beberapa kali. Akhirnya kami baru sempat mendatangi toko-toko langganan kami untuk membeli spare part pada hari Jumat pada tanggal 6 Mei 2022. Toko pertama yang kami datangi adalah Jakarta Motor di Jalan Bancai, Kota Bandung, tapi ternyata tutup. Kemudian kami datangi alternatif kedua, yakni Irian Motor Jalan Sunia Raja, tapi ternyata tutup juga. Belakangan kami baru sadar bahwa saat itu orang-orang masih libur lebaran, jadi tokonya pada tutup. Kemudian kami mencoba datang lagi ke toko yang sama pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022. Kali ini toko Jakarta Motor sudah buka, namun sayangnya sebagian barang yang kami cari stoknya sudah habis. Di toko ini kami hanya mendapat rotor delco merek Denso dan release bearing merek Koyo yang sesuai pesanan. Puli belt AC orisinil seperti yang di video kami zaman dulu itu sudah tidak produksi. Untungnya ada penggantinya, yakni merek Unifar dengan part number yang sama, jadi kemungkinan besar memang cocok. Dan yang orisinil yang zaman dulu juga, kalau Anda ingat di video yang zaman dulu itu ada tulisan Unifarnya juga, jadi memang sepertinya Unifar itu adalah vendornya. Untuk mencari pilot bearing dan tutup distributor yang belum kami dapatkan di toko pertama, kami lanjutkan pencarian ke Irian Motor yang untungnya sudah buka juga. Tapi di sana kedua barang tersebut tidak ada sama sekali. Sebetulnya mereka punya tutup distributornya, namun yang mereknya tidak terlalu familiar dan kami agak ragu dengan kualitasnya. Jadi kami tidak beli. Kami tetap ingin mencari yang merek Denso seperti yang bawaan mobilnya. Untung kami ingat ada alternatif ketiga, yakni toko Niaga Jaya di Jalan Pungkur. Nah, akhirnya kami mendapatkan dua barang tersebut, yakni tutup distributor merek Denso dan pilot bearing merek NSK. Itu pun awalnya pegawainya menawari kami pilot bearing dengan merek yang kurang meyakinkan, tapi kami tolak dan minta bearing dari merek yang lebih bagus. Akhirnya pegawainya masuk lagi, mencari cukup lama sebelum akhirnya mereka menemukan yang merek NSK itu. Tapi intinya kami agak heran kenapa untuk spare part yang tidak terlalu aneh macam itu pun mencarinya sudah cukup sulit. Harus keliling kota sampai mendatangi 3 toko. Bagi Anda yang penasaran bentuk detail dan harga dari spare part yang kami beli tersebut, sesaat lagi akan kami tampilkan, namun akan kami serahkan ke narator yang lain. Ya, kita mulai saja pembahasan satu persatu dari apa yang telah kita belanjakan. Barang yang pertama, barang pertama ini, nah ini tensioner belt AC ya. Nah, ini yang merek Unifar. Sebetulnya yang nitip itu pengennya yang seperti Toyota Genuine Part yang dulu ada di video yang tahun kemarin ya, tapi di toko katanya itu sudah tidak diproduksi ya, gantinya ini gitu. Nah, kebetulan ini nomornya sama tuh ya. 88440 0B050. Ini sebetulnya bukan 0B050 ya, tapi ini OB050. Ini juga nggak tahu ya, aneh karena harusnya kalau part numbernya Toyota ini tidak ada huruf O ya, harusnya 0 ya. Jadi ini harusnya 0B050 tapi ini diganti huruf O ya, kenapa nggak tahu. Nah, untuk pembandingnya ya, tadinya saya mau coba bandingkan dengan yang bawaan mobil ya, yang bekas mobil saya, tapi dicari-cari tidak ada. Nah, sedangkan yang dibeli tahun kemarin sama saya yang harganya 100.000 itu ya sudah dipasang di mobil ya, masa harus dibongkar ya, repot. Nah, akhirnya yang menjadi pembanding terpaksa adalah yang ini ya. Ini yang dari tahun kemarin pun saya sudah cukup curiga ini palsu ya. Ini seingat saya dulu dibeli sekitar 30 atau 35.000 ya, saya juga lupa. Silahkan ditonton di video yang tahun kemarin. Ya, ini sepertinya ori kemasannya saja ya, gebok ya, genuine box, tapi isinya sejak tahun kemarin pun saya sudah curiga isinya ini palsu ya. Jadi nanti kita bandingkan dengan yang ini.
Ini kalau ini harganya 35.000. Nah, ini harganya 80.000 atau 85. Sebentar, saya lihat dulu notanya. Ya. Ini notanya, ini harganya 85.000 tuh ya katanya ya. Ini tulisannya apa tidak tahu, nih sudah meniru dokter ya tulisannya ya. Ini mungkin tulisan artinya Univar, ini 7K puli AC mungkin ya. Ini apa? Ya ini juga tidak jelas. Ini harganya 85.000 ya. Jadi walaupun ini bukan orisinil, tapi setidaknya kalau lebih bagus dari yang 35.000 ini berarti kan ya sudah, berarti worth gitu ya, bagus, kita nggak rugi gitu ya. Nah, sejak tahun kemarin kan saya sudah curiga yang ini itu palsu ya. Nah, ini yang dapat beli online ya. Kalau lupa silahkan ditonton di video yang dulu. Nah, sekarang setelah saya lihat kondisi saat ini, saya semakin curiga bahwa ini palsu ya. Nah, kenapa? Ya kita lihat ini di sini ya, bekarat. Ya, padahal ini tidak dipakai ya sama sekali. Saya tidak mau pakai ini ya. Saya akhirnya kan pakai yang harga 100.000 itu ya. Harga 100.000 yang kemasan Toyota Genuine Part juga, tapi dari bubble wrap itu. Nah, itu yang dipakai dan sampai sekarang sudah 1 tahun tidak ada masalah ya. Nah, itu dipakai di mobil. Nah, sedangkan di ini ya, ini tidak dipakai, cuma disimpan saja, bekarat ya. Gimana kalau dipakai di mobilnya? Amit-amit mungkin ambrol ya. Ini tidak dipakai, cuma disimpan ya, karena saya tidak mau pakai, bekarat ya. Selama 1 tahun disimpan, bekarat ya. Tuh ya, bekarat ya. Nah, jadi setidaknya yang Univar ini diharapkan lebih baik dari ini ya. Nah, ini pun kalau Anda ingat build quality-nya ini kasar sekali potongannya, sampai ini bergelombang tuh, lihat ya. Tidak rata, tajam ya. Tuh ya. Dan ini memang sedikit beda di bentuk ininya ya kalau dibandingkan dengan yang harga 100.000 itu ya. Nah, 100.000 itu bentuk ininya ini sama persis dengan yang bawaan mobil ya, yang 20 tahun yang lalu. Ya, kalau ini sedikit beda. Ininya lebih panjang nih, ganjel ininya nih. Ya, dan yang ini yang sangat mungkin palsu ini yang 35.000 ini malah dapat tambahan baut panjangnya yang posisinya berdiri nanti di mobilnya. Ya, tapi ini bautnya juga kualitasnya menurut saya tidak terlalu bagus ya. Oke. Nah, ini sekilas mengenai yang 35.000 yang saya beli tahun kemarin dan tidak mau saya pakai karena saya yakin ini cuma kardusnya saja Toyota Genuine Part, tapi isinya tidak jelas ya. Made in Thailand katanya. Ada onderdil Kijang, jarang yang bikinan Thailand ya. Begitu untuk selengkapnya mengenai pembahasan part yang ini nih sudah pernah dibahas tahun kemarin ya. Silahkan tonton yang sama saja karena fokus kita sekarang ya, ini hanya pembanding. Dan yang ini dibeli dengan harga 85.000 ya. Itu ini tokonya langsung ngasih yang ini gitu. Begitu saya kasih part number 884400B050 katanya yang orisinilnya sudah tidak ada, jadi langsung dikasih yang ini. Nah, seperti ini kemasannya, quality produk Univar Manufacturing, important part for safety maintenance. Seperti ada yang salah grammarnya, tapi apa gitu. Yang pintar bahasa Inggris ngomong ya, silahkan komentar. Menurut saya ini ada yang nyeleneh tapi nggak tahu harusnya gimana, tapi kayaknya ada yang salah grammarnya gitu ya. Ini sama. Nah, bantalan bearing diimport ya. Ini import itu kan bahasa Inggris, kalau Indonesianya tidak pakai T ya, kalau mau diimpor saja gitu ya kalau kata saya mah ya. PT Univar Bearindo Indonesia, Jakarta Indonesia, negara pembuat Cina, made in China tuh. Seperti ini ada segel hologramnya, tapi tadi di toko sudah saya sobek satu karena saya pengen memastikan bahwa bentuk dan ukurannya cocok. Nah, sekilas saya lihat sih cocok ya, makanya berani saya belikan. Nah, silahkan Anda ingat-ingat ya yang di video tahun kemarin. Ini juga sama persis tulisannya, seingat saya seperti ini, 88440 OB050 ya, harusnya kan 0 ya wajarnya, tapi ini OB050 ya. Yang di 100.000 tahun kemarin pun
tulisannya sama seperti ini. Kalau Anda ingatannya kuat, saya juga dulu protesnya kenapa ada fokusnya 0 gitu ya. Oke, Univar ya, seperti ini. Harus singkirin dulu lah. Nah ya, seperti begini. Nah, saya sudah minta izin kepada orang yang nitip beli, saya mau buka kemasan plastik ini, diizinkan, jadi kita buka sekarang. Mungkin diizinkan ya, jadi enak kita lihat. Ya keras, kita pakai cutter saja ya. Ya, bentuknya begini. Ini cutternya singkirin dulu, takut kecolok. Nah ini ya, coba kita buka. Ya, nah ini kalau dibandingkan dengan yang versi murahan itu mulu dulu ya, ininya dulu tutupnya. Nah beda ya, ini agak kekuning-kuningan tuh warnanya ya, agak kekuning-kuningan. Ini biasanya spare part yang logam kalau warnanya kekuning-kuningan ini murah gitu ya, yang murah gitu. Sedangkan yang kualitasnya lebih bagus itu seperti ini, silver, benar-benar silver ya, seperti sendok makan gitu, kan agak kekuning-kuningan gitu. Kita lihat pantulannya, ini kekuning-kuningan, ini silver. Sama-sama tajam pinggirannya, tapi cetakannya rapi, tidak bergelombang seperti yang kanan. Ya, lihat itu bergelombang tuh, ya, tuh kelihatannya bergelombang begini. Ya mungkin tidak terlalu jelas di kamera, tapi kalau di mata kelihatan jelas ini bergelombang. Nah ini lihat tuh garis-garis, ini bekas cetakannya jelek gitu ya. Ininya bergelombang juga gitu ya. Yang ini rapi tuh ya, walaupun ini ada kayak bekas apa gitu garis gini, tapi ini noda doang sih. Ya ini cetakannya bagus tuh, tidak bergelombang, ini rapih, benar-benar rapih. Bahannya juga silver, bagus. Ya, sekarang ininya. Ini apa? Oh ini baut punya siapa ini, lupa ya. Yang ini apa yang? Oh yang ini. Oke. Nah, kemudian perbedaan lagi adalah apa ya? Beda bentuknya ya ini. Ya tuh. Ini punyanya yang murah, yang 35.000, ini punyanya yang mahal ya. Nah perbedaannya lagi kalau Anda lihat, ini lihat di tangan saya ada sedikit menempel minyak ya, ini gemuk gitu ya. Ini dari yang ini ya, ini ada sedikit pembasahan gemuknya ya, sedikit tapi ya. Kalau Anda ingat yang tahun kemarin yang 100.000 itu juga ada gemuknya, tapi kalau saya ingat kayaknya gemuknya lebih banyak di yang zaman dulu ya, yang 100.000. Ini ada gemuknya tapi lebih sedikit gitu. Nah ini kualitas ininya juga lebih bagus dari yang ini. Coba lihat tuh gitu kan, jelek gitu. Bagusan yang ini, dan ini bagus, lancar gitu. Nah ini nanti dudukan yang di mobil kan dijepit di sini gitu nih, di tengah ini nanti jepit sini bearingnya masuk sini, bearingnya ya, pulinya masuk sini, nanti ke sini ya, begini ya, dikencengin pakai copot pakai ini ya. Jadi yang penting yang duduk ke mobilnya sebetulnya celah ini, nanti dikencet gitu ya. Oke, nah ini seingat saya sama dengan yang 100.000, bentuk ininya juga pendek ya, tidak tebal seperti yang ini ya, beda ya begitu ya. Jadi kalau saya perhatikan sebetulnya ini hampir sama persis dengan yang 100.000 yang saya beli tahun kemarin ya, 95% sama ya dengan yang harga 100.000 yang Toyota yang saya beli kemarin. Bedanya adalah yang pertama, ini gemuknya sedikit ya, ini lebih sedikit, tapi masih mending daripada yang ini kering, benar-benar kering ya. Ini gemuknya lebih sedikit, kalau yang 100.000 itu gemuknya lebih banyak gitu.
Perbedaan kedua adalah ininya ya. Kalau yang 100.000 tahun kemarin, kalau Anda ingat warna apa ini? Mur ya. Warna murnya hitam. Kalau ini silver begini ya. Itu saja sepertinya. Jadi kalau mau Anda lihat detailnya, ini dalam bearingnya ada tulisan E05. Kemudian nomor bearingnya adalah 6301RS ya. Ya, tuh. 6301RS ya. Kalau tidak kelihatan, coba setel videonya dengan resolusi yang lebih tinggi mungkin ya. Ya, 6301RS nih. Tipis banget sih tulisannya. 6301RS ini E05. Oke. Nah, ini kalau kita coba putar bearingnya ini bagus, lancar gitu ya. Nah, ukuran pulinya sendiri sama tuh. Ya, ukuran pulinya sama. Gitu. Tingginya sama ya. Dan ini dengan yang 100.000 itu ukurannya sama. Jadi kalau ini dengan yang 100.000 sama ya berarti yang ini juga sama gitu. Begitu, itulah sedikit mengenai barang yang pertama. Nanti sebelum dikirim mungkin saya rapihkan lagi. Nih nyusunnya tadi bagaimana ya? Gini apa Bono? Aduh, terbalik. Ya mungkin nanti saya rapihkan belakangan. Saya lupa nyusunnya bagaimana. Nanti saya rapihkan belakangan, tenang. Nah, itu adalah titipan dari penonton di Riau kalau tidak salah. Kemudian ada lagi penonton dari Balikpapan, itu nitip beberapa onderdil juga, yaitu yang pertama adalah ini declahar atau release bearing ya untuk kopling. Ini saya bereskan juga lah sebentar ya. Nggak tuh kali itu. Nah, kalau mau lihat detailnya ini ada di video saya tentang kopling set Kijang 7K ya. Ada linknya di pojok kanan atas, nanti disimpan. Ini adalah release bearing atau atau declahar ya, orang bengkel biasanya bilang. Ini kemasannya sedikit kotor, nggak tahu kenapa saya dikasih yang kotor ya, tapi ya sudahlah, kotor hanya kemasannya saja ya. Kalau di video itu sekitar setengah tahun yang lalu, saya seingat saya beli ini di toko yang sama, dapat harga 175.000, sekarang sudah naik menjadi 180.000 ya, 180.000. Ini notanya, ini pisah ya, yang nitip beda. 180.000 ya, 180.000 nih yang ini. Tulisannya apa? Nggak jelas ya. Sudah mirip dokter. Bener-bener nggak kebaca deh, menyerah dah saya mah ya. Ini baris pertama, silakan, apa bacanya tuh? Ya. Ini nomornya ya. RCT356SA9AM. Ini nomornya. Mereknya Koyo ya. Setahu saya ini sudah yang paling bagus yang beredar di pasaran ya untuk declahar Kijang ini. Seperti ini bentuknya, JTEKT made in Japan. Ini ada solasinya Koyo ya. Koyonya bukan Koyo salon pas ya, bukan, tapi merek pabrik lahar namanya Koyo ada gitu. Gitu. Barangkali ada yang mau lihat dalamnya ya. Saya juga udah minta izin untuk membuka ini ya. Nanti sebelum kirim saya solasi lagi sih, tenang. Dalamnya gimana ya? Nah, ini ada plastiknya lagi ya. Bentuknya seperti ini, tersegel nggak ya plastiknya? Enggak ya, bisa langsung dipegang ya. Nah seperti ini ya, ini sudah ada gemuknya, licin juga. Dah, jangan dipegang-pegang kelamaan ya, takut gemuknya habis sama tangan. Nah ini pengaitnya, nanti ini terkait ke garpu kopling ya, atau fork gitu. Ini yang licin. Tulisannya apa nih? RCT356SA9. Ini part numbernya sama ya. Sedangkan yang ini tulisannya Koyo. Ya, Koyo. Ini ada tulisan lagi 1XM. Nah, sedangkan yang ini sepertinya Japan ya. Tapi terpotong bukan terpotong, tertindih oleh keleman ini ya. Tulisannya Japan tuh ya. Japan. Ini nih, Japan, tuh ya, Japan ya. Oke,
Sekilas saja, langsung saya simpan lagi, takut gemuknya habis kepegang sama tangan saya ya. Oke ya, ini deklahar ya atau release bearing. Simpan mana ya? Simpan sini dah. Kemudian titipan berikutnya dari toko yang sama, dari penonton yang sama, yang dari Balikpapan, adalah rotor Delco ya ini. Ini merek Denso sesuai dengan bawaan mobil ya. Ini untuk Kijang 7K 18 ya, 1800 yang injeksi. Yang ingat beda dengan yang karburator ya, ini beda sendiri. Ya, ini persamanya kalau seingat saya dengan grade Corolla ya. Kijang 7K EV itu dengan Greco. Nah, ini tulisannya ND di sini. Nah, ND itu ND ini nih ND ya, bentuknya seperti ini. Mas, jangan beli yang untuk Kijang karbu ya, karena beda bentuknya. Seperti ini ada G1 di sini, sedangkan ini Denso part numbernya ini ya 0291800910 ya, rotor. Ini saya dapatkan dengan harga, nah ya ini Rp85.000 ya. Ya, jadi totalnya untuk penonton dari Balikpapan di Jakarta Motor ini harganya total Rp265.000 ya. Gini. Nah, ini kapan harus diganti ya? Kadang-kadang rotor ini daerah sininya ini yang bergesekan dengan tutup Delco, kadang ada yang tergores, kadang juga berkerak ya. Kalau berkerak juga nggak bagus, gores juga nggak bagus. Sebagai contoh, ini yang bawaan mobil saya ini, kalau punya mobil saya ini sudah diganti tahun 2018 ya. Nah, selama 18 tahun mengabdi itu rotor jadi seperti ini. Ini bawaan mobil nih ya, sudah lawas ini ya. Ini produksi zaman Gus Dur ini, sama ya, tuh sama gitu. Ini bekas ya, saya sudah ganti tahun 2018. Dulu tahun 2018 harganya Rp65.000 ya untuk yang Denso ini, Rp65.000. Sekarang sudah 4 tahun nambah jadi Rp85.000 ya, inflasi begitu. Ini diganti karena ini berkerak ya. Lihat, ini ada kerak di sini tuh. Ya, ini jadi sudah tidak rata karena ketambal oleh kerak tuh. Ya, ada keraknya di situ. Maka saya putuskan untuk ganti saat itu. Ya, ini ada kerak, saya sudah ganti. Ini yang bawaan mobil sama ya, ini juga ND. Ada ND-nya di sini, tapi mungkin sudah kena korosi ya. Nah, itu ND ya. Sekilas ada ND di sini. Ya, sama dengan ini tuh. Ya. Bedanya ya, di sini ini ada bulatan, di sini tidak ada. Ya, mungkin beda zaman ya. Gitu. Ini sama. Bentuknya sama, tapi ini kalau yang ini G1, ini G6, mungkin kode produksi saja ya. Gitu. Oke, ini adalah barang yang ketiga ya. Gitu. Ya, di kardus ini ada tulisan 7862210 ya, ini tidak tahu untuk apa. Oke. Nah, demikian belanja dari Jakarta Motor. Kemudian dari situ saya lanjut ke Irian Motor untuk nyari sisanya, yaitu apa? Lahar gendang ya, atau pilot bearing, kemudian tutup Delco ya. Itu dua-duanya di Jakarta Motor tidak ada. Lanjut ke Irian Motor, ternyata tidak ada juga ya. Ada sih, tapi mereknya bukan Denso, jadi nggak mau. Lanjut ke apa tadi, Niaga apa gitu, Niaga, saya lupa Niaga apa, ingat Niaganya doang, Jalan Pungkur, Niaga Jaya ya, Niaga Jaya Motor. Nah, di sini dapat barang yang tidak nemu di Jakarta Motor akhirnya ya. Yang pertama adalah ini kardus. Ini tutup Delco ya, tutup distributor. Nomornya ini 0291203940 7K EV 98. Enggak ada 7K EV tahun 98. Ini salah catatannya. Ini abaikan saja, tutup 7K EV ya. Nah, Denso made in Japan. Ini kalau saya terawang, ini tanggal si toko itu dapat barang ini ya, beli tanggal pembelian kayaknya ya, tanggal 21 bulan 2 tahun 22 gitu. Ini harganya ya,
harganya Rp150.000. Nah, ini masih ngebaca nih, tutup Delco 7K EVI itu kan gitu ya, 18, tutup Delco 7K EVI 18. Ini masih kebaca nih tulisannya ya. Ini coba kita lihat isinya ya. Ini rotor sama yang ini sama-sama tadi kemasan tidak ada solasi segelnya ya, langsung saja. Nah, seperti ini bentuknya. Ini antara yang injeksi 7K injeksi dengan 7K yang karbu beda ya. Gitu. Kalau 7K yang injeksi ini ada seperti telinganya di sini tuh. Kalau yang karbu itu langsung tancap saja. Kalau ini tidak, ini ada telinganya di sini dan di sini, karena nanti di kabel businya ini ada pengaitnya gitu, beda ya. Gitu. Jadi ini sebetulnya bagus yang ini sih, jadi tidak mudah copot ya kabel businya. Ya, seperti ini bentuknya ya. Ini juga sudah pernah saya bahas kalau nggak salah di video yang mana gitu. Nanti linknya disimpan di pojok kanan atas, silahkan dipencet. Saya juga sudah pernah beli yang ini. Ya, jadi perhatikan ini kutub-kutub ini ya, kalau sudah mulai habis ya sebaiknya diganti saja. Ya tidak terlalu mahal lah, 150.000 ya. Kenapa ini bisa habis? Karena tadi bergesekan dengan rotor yang tadi. Mana rotor yang tadi? Nah, ini kan rotor di sini nanti posisinya. Nah, ini nanti bergesek ke situ. Ini karena ini kan muter ya. Nah, nanti muter ke situ. Nanti ini tuh bergesek gitu ya, ke sini. Gitu. Di posisinya di dalam Delco itu. Nanti jadi aus ini, nanti ini habis gitu. Pentilan-pentilan ini gitu. Barangkali ada yang mau lihat ini tulisan dalamnya ya. Ini 029120 394 PPGF 10 tambah T10 ya. Gitu, ini SEA2 gitu ya. Dan ini jangan heran ya kalau ini rada kendor ini bagian tengah ini. Dan memang begitu ya. Supaya ini nanti bisa menyesuaikan dengan posisi si rotor gitu. Jadi jangan heran kalau ininya kendor ya, memang begini. Bagian tengahnya begitu. Nah, ini cuma tutup Delco saja. Nah, tadi harganya sudah ya Rp150.000. Kalau dulu saya ganti itu lupa dapat harga berapa ya, lupa. Nanti silahkan pencet di video yang di pojok kanan atas saja. Saya lupa dulu beli harga berapa di Jakarta Motor dulu saya dapatnya. Ini di Niaga ya. Jakarta Motornya kosong stoknya ini ya. Barang terakhir adalah ini ya, lahar gendeng kalau orang sini bilang, atau pilot bearing gitu ya. Untuk kijang yang 7K 1800 cc itu nomornya adalah 6001 ya, 6001. Kalau buntutnya ini DDUC3 NS7S ini beda-beda tergantung dengan merek lahar ini ya, dengan mereknya gitu. Tapi yang penting selama 6001 ini depannya 6001 ini bisa dipakai. Itu yang dulu saya dapatnya kan merek Naci ya. Merek Naci dulu dapat 35.000 harganya. Nah, ini harganya hanya 25.000 ya. Nah, ini lahar 6001 25.000 ya. Ya, 25.000. Sebetulnya Naci dengan NSK dengan Koyo itu setahu saya hampir sama sih kualitasnya gitu, sama-sama bagus. Ini dapat merek NSK ya gitu. Ini juga bagus kok gitu ya. Ini rada lama ini stoknya ya. 25 bulan 8 tahun 2021 ya, sudah rada lama. Mungkin kalian kita buka saja biar tahu isinya ya. Lahar gendeng untuk kijang itu bentuknya bagaimana. Tapi tadi cutter disimpan di mana ya? Oh, ini ya, kita buka dulu biar tahu ya. Ini juga solasinya ada NSK bearing ya, ada tulisan NSK bearing ya. Kita buka 38 kali 14 12 apanya ini. Bentuknya seperti ini. Oh, ini tersegel nih, bagus. Dalamnya tersegel lagi ya. Lihat dalamnya tuh ada tulisan 6001 DU Japan. Belakangnya tulisannya
NSK, ini NSK nih ya, NSK Japan ya, sama dengan yang tadi nomornya ya, 6001DU. Oke, sama sih depan belakang tulisannya ya, ini juga ada NSK nya kok, NSK Japan 6001DU ya. Ya, demikianlah berapa buah barang tadi, 5 kayaknya, 5 buah barang yang tadi saya coba belanjakan untuk membantu penonton di luar pulau bahkan ya, yaitu puli tensioner belt AC, kemudian apa tadi, rotor Delco, kemudian deklahar ya atau release bearing, kemudian tadi adalah tutup Delco Denso ya, kemudian ini lahar gendeng atau pilot bearing ya, atau ada juga yang bilang bearing input shaft ya, banyak namanya ini. Pokoknya ini adalah lahar kecil yang nempel di tengah flywheel atau roda gila ya, ini biasa diganti bersama dengan couplingnya. Ya, begitulah review singkat mengenai spare part tersebut. Saya kembalikan ke narator pertama, barangkali ada kata-kata penutup ya.